Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahman Maulana dari kelas 2B Sistem Informasi dengan NPM 19106312500027. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UAS saya mata kuliah e-bisnis yang diberikan oleh Ibu Hani Eskom MSI. Tema presentasi saya kali ini yaitu investasi reksadana Tokopedia, yang berjudul Analisis Investasi Reksadana Tokopedia Pasar Uang selama 1 semester. Dari pengertian investasi adalah upaya penanaman modal untuk mendapatkan keuntungan di kemudian hari. Modal bisa berupa uang atau sumber daya yang lainnya. Dan reksadana menurut pengertiannya adalah wadah dan pola pengelolaan dana atau modal bagi sekumpulan investor untuk berinvestasi dalam instrumen-instrumen investasi yang tersedia di pasar modal dengan cara membeli unit penyertaan reksadana. Jadi kesimpulannya adalah, apa itu investasi reksadana? Investasi reksadana adalah upaya penanaman modal untuk mendapatkan keuntungan dengan wadah dan pola pengelolaan dana atau modal bagi sekumpulan investor untuk berinvestasi dalam instrumen-instrumen yang tersedia di pasar modal dengan cara membeli unit penyertaan reksadana. Jenis-jenis reksadana. Yang pertama, reksadana pasar uang. Reksadana ini adalah reksadana yang sangat kecil mendapatkan keuntungan dan sangat kecil mengalami resiko kerugian, karena reksadana pasar uang ini dipenuhi oleh pasar uang itu sendiri. Nah, yang kedua, ini adalah potensi keuntungan yang sedikit lebih besar dibanding reksadana pasar uang dan sedikit lebih besar atas kerugiannya juga, yaitu reksadana pendapatan tetap. Jadi reksadana pendapatan tetap ini dikombinasi oleh dua jenis. Yang pertama pasar uang dan obligasi. Nah, obligasi di sini tidak boleh kurang dari 80%. Jadi minimal tuh 80%. Jadi harus di atas 80%, nggak boleh di bawah 80%. Nah, sedikit naik lagi, yang resiko dan potensi keuntungannya lebih besar dari reksadana pendapatan tetap, yaitu reksadana campuran. Reksadana campuran ini dikombinasi oleh tiga jenis investasi, yaitu pasar uang, obligasi, dan saham. Nah, di sini juga ada syaratnya nih. Masing-masing tidak boleh lebih dari 79% NAB. Jenis keempat, reksadana adalah reksadana saham. Jenis ini adalah reksadana yang paling tinggi potensi keuntungan dan potensi kerugiannya. Reksadana saham dikombinasi oleh dua jenis investasi, yaitu obligasi dan saham. Tapi di sini untuk saham ada syaratnya, minimal 80% saham. Jadi saham tuh harus di atas 80%. Laporan reksadana pada bulan Maret 2020. Di sini saya berinvestasi 20.000 pada pertama kalinya, yaitu berinvestasi pada investasi mandiri pasar uang syariah ekstra. Dimulai pada tanggal 13 Maret dan mendapatkan laporan pada tanggal 1 April, yaitu selama 20 hari berlangsung. Nah, saya hitung-hitung persentase saya mendapatkan keuntungan yaitu 0,185% menurut perhitungan saya. 0,185% dari 20.000 yaitu sebesar Rp37. Nah, saya mendapatkan Rp37 selama 20 hari. Nah, total investasi saya jadinya 20.000 ditambah Rp37 sama dengan Rp20.037, yaitu sebesar 19.00699 unit reksadana. Laporan reksadana pada bulan April 2020
saya di sini tidak menginvestasikan apapun pada bulan ini, yaitu saya mendapatkan laporan dari bulan-bulan sebelumnya dan mendapatkan laporan lagi pada tanggal 1 Mei. Yang saya ambil masih tetap sama, investasi mandiri pasar uang syariah ekstra. Nah, saya mendapatkan laporan selama 1 bulan dari 1 April sampai 1 Mei 2020, yaitu 31 hari. Nah, saya mendapatkan presentasinya itu menurut perhitungan saya itu sekitar 0,39%. Dan keuntungan yang saya dapat 0,39% itu sebesar Rp78. Nah, jadi 31 hari itu saya hanya mendapatkan Rp78. Total investasi saya adalah 20.037 dari hasil yang kemarin, bulan kemarin, dan ditambah hasil keuntungan bulan ini Rp78, yaitu sebesar Rp20.115, yaitu sebesar 19,0699 unit reksadana. Laporan reksadana pada bulan Mei 2020, investasi mandiri syariah pasar uang syariah ekstra pada tanggal 1 Mei sampai tanggal 19 Mei, yaitu sebesar 19 hari. Nah, di sini saya juga belum berinvestasi sama sekali lagi, karena baru hari ini saya berinvestasi 80.000, jadi tidak saya hitung mendapatkan untungan sama sekali karena belum terhitung sama sekali. Nah, pada 19 hari ini dari tanggal 1 Mei sampai tanggal 19 Mei saya hitung-hitung keuntungan saya itu sebesar 0,224%, yaitu sebesar 45% dari total investasi bulan kemarin-kemarinnya lagi. Nah, setelah selama 19 hari saya hanya mendapatkan Rp45. Total investasi saya sekarang itu 20.115 ditambah 45 sama dengan Rp20.160. Nah, saya investasi lagi 80.000, yang mana belum ada keuntungan atau kerugian sama sekali pada hari ini, yaitu sebesar Rp80.000 ditambah 20.160 perak, yaitu jumlahnya adalah 100.160 perak. Jadi kesimpulan dari investasi kali ini adalah yang pertama, investasi digunakan untuk orang-orang yang menginginkan keuntungan dalam jangka waktu yang cukup panjang. Untuk yang ingin mendapatkan keuntungan dengan jangka waktu yang kecil, saya sarankan jangan menggunakan investasi reksadana atau investasi yang lainnya. Lebih baik menabung di bank ya. Yang kedua, rata-rata keuntungan setiap harinya menurut perhitungan saya itu sekitar Rp1,5 sampai Rp2,5 dengan perhitungan setiap bulannya, Maret, April, dan Mei. Dari bulan Maret itu saya mendapatkan keuntungan 1,85, bulan April 2,5, bulan Mei 2,3. Jadi saya ambil tengah-tengahnya aja yang sekitar 1,5 sampai 2,5. Jadi yang nomor 3 adalah kesimpulan di atas tentang perhitungan rata-rata bisa jadi benar, bisa jadi salah, karena semua itu tergantung keadaan ekonomi di negara tersebut. Dan yang keempat adalah alasan saya menabung 80 pada bulan Mei dan 20 pada bulan Maret, atau pada awal 20 dan pada akhir 80, yaitu mengurangi biaya admin saat pembelian reksadana di Alfamart. Nah, sebagai penutup, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Hani Eskom MSI atas ilmunya, dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.